Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dari kelas S1, akan menjelaskan estimasi dan uji hipotesis min 2 populasi menggunakan software R. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad David Hermawan, bersama rekan saya Hadi Prayogi, Juan Kris Vigo Prasetyo, Rifda Adila Zamrudia, dan Sabrina Falasifah. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Rumusan masalahnya itu bagaimana pembuatan algoritma dan pemrograman estimasi dan pengujian min 2 populasi dengan menggunakan software RStudio. Yang kedua, bagaimana pengaplikasian hasil algoritma dan pemrograman estimasi dan pengujian min 2 populasi pada studi kasus. Tujuan penelitiannya itu, yang pertama, untuk membuat algoritma dan pemrograman estimasi dan pengujian min 2 populasi dengan menggunakan software RStudio. Yang kedua, untuk menguji hasil pengaplikasian algoritma dan pemrograman estimasi dan pengujian min 2 populasi pada studi kasus dengan menggunakan software RStudio. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, yang pertama bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai materi terkait algoritma serta pemrograman dengan menggunakan software RStudio. Yang kedua, bagi pembacanya itu, diharapkan dapat menambah dan memahami materi tentang estimasi dan pengujian hipotesis min 2 populasi, serta dapat mengaplikasikan algoritma dan programnya. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Statistika parametrik merupakan salah satu cabang statistik yang mengasumsikan bahwa data berasal dari jenis distribusi probabilitas dan membuat jenis kesimpulan penelitian tentang parameter distribusi. Oleh karena itu, dalam statistik parametrik mencakup parameter seperti mean, standar deviasi, korelasi Pearson, varians, dan lain-lain. Adapun bentuk uji statistik ini menggunakan data yang diamati untuk memperkirakan parameter distribusi, di mana dalam statistik parametrik data sering diasumsikan berasal dari distribusi normal dengan parameter yang tidak diketahui, mean populasi, dan varians populasi, yang kemudian diperkirakan menggunakan rata-rata sampel dan varian sampel. Beberapa metode uji statistik parametrik adalah parity test, unparity test, Pearson correlation, dan ANOVA. Uji Z merupakan instrumen statistik yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel yang diamati dengan nilai rata-rata diharapkan secara normal dari distribusi nilai rata-rata. Jika X bar dan S kuadrat masing-masing adalah nilai tengah, min, dan ragam yang berfluktuasi cukup besar dari data satu ke data yang lainnya. Suatu data berukuran besar, N lebih besar sama dengan 30, yang diambil dari suatu populasi norma dengan nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat. Maka yang digunakan adalah rumus Z hitung. Ketika asumsi tes terpenuhi, uji Z merupakan uji paling baik untuk membandingkan rata-rata dua sampel yang berukuran besar. Uji T adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa uji T dikenal sebagai uji parsial yang digunakan untuk menguji apakah seperti apa pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat dependen. Hipotesis yang pertama yaitu untuk uji sisi kiri. H0 mu1 min mu2 sama dengan D0. H1-nya mu1 min mu2 kurang dari D0. Yang kedua, hipotesis untuk uji sisi kanan. H0-nya mu1 min mu2 sama dengan D0. H1-nya mu1 min mu2 lebih besar D0. Kemudian hipotesis untuk uji dua sisi. H0-nya mu1 min mu2 sama dengan D0. H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan D0. Selanjutnya, uji hipotesis min dua populasi. Ada tiga. Yang pertama, variansi sama dan diketahui. Misalkan dua sampel acak independen masing-masing berukuran N1 dan N2 yang diambil dari dua populasi independen
dengan rata-rata mu1 dan mu2 dan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Maka variabel acak Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 dibagi akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 berdistribusi normal baku. Jika diasumsikan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma kuadrat, maka diperoleh Z sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 dibagi sigma akar 1 per N1 plus 1 per N2. Yang kedua yaitu variansi sama tetapi tidak diketahui. Diasumsikan bahwa dua populasi independen masing-masing berdistribusi normal dengan rata-rata mu1 dan mu2 dan variansi sama sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, tetapi tidak diketahui. Jika dari kedua populasi tersebut diambil sampel masing-masing berukuran kecil N1 dan N2, maka variabel acak T sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 dibagi SP dikali akar 1 per N1 plus 1 per N2 berdistribusi T dengan derajat bebas V sama dengan N1 plus N2 min 2 dan penduga untuk sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat adalah SP kuadrat sama dengan N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Yang ketiga yaitu variansi tidak sama dan tidak diketahui. Diasumsikan bahwa dua populasi independen masing-masing berdistribusi normal dengan rata-rata mu1 dan mu2 dan variansi sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat dan tidak diketahui. Maka variabel acak T sama dengan X bar 1 min X bar 2 min mu1 min mu2 dibagi akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 berdistribusi T dengan derajat bebas V sama dengan S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi S1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 min 1 dikurang S1 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Kemudian bab 3 ada algoritma program. Yang pertama ada membuat jendela dialog. Langkah pertama yaitu memanggil library tcltk, kemudian langkah kedua memulai desain widget dengan perintah require tcltk. Kemudian yang ketiga membuat jendela dialog dengan fungsi tk top level dan diberi nama estimasi dan pengujian hipotesis mean dua populasi. Langkah keempat membuat jenis font dan ukuran font yang akan digunakan dengan fungsi tk font grade. Yang kelima yaitu membuat frame dengan menggunakan fungsi tk frame. 6. Kemudian memunculkan jendela estimasi dan pengujian hipotesis mean dua populasi dan diberikan teks yang berisi judul program, nama anggota kelompok. Kemudian yang ketujuh yaitu membuat tombol menu utama dengan fungsi tk button untuk menuju menu program. Kemudian untuk membuat jendela menu utama program. Yang pertama membuat jendela yang berisi menu program utama dengan pilihan menu utama yaitu pilihan perhitungan dan HEP. Untuk pilihan perhitungan ada 3 submenu 1. Yang pertama yaitu variansi sama diketahui, varian sama tidak diketahui, dan yang ketiga variansi tidak sama dan tidak diketahui. Dan pada setiap submenu 1 ada 3 submenu 2 yaitu uji kiri 1, uji kiri, uji kanan, dan uji 2 sisi. Kemudian langkah keempat kita munculkan jendela baru setelah memilih pilihan pada submenu 2 yang berisikan pilihan sumber data, input manual, dan import file SPSS. Langkah kelima membuat 2 submenu 1 pada menu HEP yaitu deskripsi dan contoh soal. Langkah keenam yaitu membuat tombol keluar pada jendela menu utama program dengan fungsi tk button. Yang ketujuh yaitu ketika mengklik tombol keluar akan muncul jendela fungsi tutup menu yang berisikan kalimat terima kasih telah menggunakan program ini. Kemudian kita membuat fungsi perhitungannya. Langkah pertama yaitu membuat fungsi dengan nama fungsi sisi kanan 1. Ini berarti perhitungan ketika asumsi variansi sama dan diketahui dan dilakukan di uji sisi kanan.
Di dalam fungsi ini diberi 3 fungsi lagi, yaitu untuk jenis data yang ingin diinput. Ada summarized data, input manual, dan input file SPSS. Yang ketiga yaitu pada fungsi summarized data yang harus diinputkan adalah banyak data 1, banyak data 2, rata-rata 1, rata-rata 2, simpangan baku 1, simpangan baku 2, dan mu 0, serta alfa. Yang keempat, untuk fungsi input manual, perlu menginputkan banyak data 1, banyak data 2, mu 0, dan alfa. Setelah input banyak data 1 dan banyak data 2, user harus input data individunya yang masuk dalam populasi 1 dan populasi 2. Yang kelima, untuk fungsi import user sendiri akan diarahkan menginput banyak data terlebih dahulu yang ingin diambil dari dalam file SPSS, kemudian input mu 0 alpha, dan begitu seterusnya untuk fungsi sisi kiri 1 sampai dengan fungsi 2 sisi 3. Untuk keterangan 1 yaitu asumsi varian sama dan diketahui, untuk 2 yaitu variansi sama dan tidak diketahui, untuk yang ketiga ini asumsi variansi tidak sama dan tidak diketahui. Kemudian untuk membuat fungsi tampilan hasil analisisnya, yang pertama dalam setiap fungsi utama tadi yaitu sisi kanan 1 sampai dengan 2 sisi 3, pada fungsi summarized data diberi tombol analisis menggunakan fungsi TK button untuk menunjukkan analisis. Kemudian akan muncul jendela baru yang berisikan hasil analisis. Yang kedua, pada fungsi utama yang sama, untuk fungsi input manual sendiri diberi atau muncul tombol cek data untuk melihat data pada jendela baru ketika selesai menginputkan data, dan tombol analisis untuk memunculkan hasil analisisnya. Yang ketiga, masih dalam fungsi utama yang sama, pada fungsi import data diberi atau muncul tombol cek data untuk melihat data pada jendela baru ketika selesai memilih data, dan tombol analisis untuk memunculkan hasil analisis. Begitu seterusnya untuk fungsi sisi kiri 1 sampai dengan 2 sisi 3. Yang selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Next. Di sini kami menggunakan beberapa studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah studi kasus data lingkar perut masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun berdasarkan jenis kelamin. Suatu penelitian ingin menguji apakah terdapat perbedaan lingkar perut masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun berdasarkan jenis kelamin. Diambil sampel sebanyak 43 lingkar perut laki-laki dan 59 lingkar perut perempuan. Ujilah apakah rata-rata lingkar perut laki-laki berbeda dengan rata-rata lingkar perut perempuan pada masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun pada tingkat signifikansi 5%. Next. Oke, yang pertama kita harus menentukan penentu hipotesis dan daerah kritis. Hipotesisnya dapat dirumuskan H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata lingkar perut laki-laki dengan rata-rata lingkar perut perempuan pada masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata lingkar perut laki-laki dengan rata-rata lingkar perut perempuan pada masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun. Dengan daerah kritis, tolak H0 jika P-value kurang dari alfa, atau bisa juga dilihat dari T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel. Next. Kemudian kami menganalisis menggunakan program yang sudah kami buat, didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Kemudian dari hasil program yang sudah kami dapatkan, dapat keputusan bahwa tolak H0 karena T hitung sama dengan 2,689 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,984. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata lingkar perut laki-laki dengan rata-rata lingkar perut perempuan pada masyarakat di wilayah UPTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun. Next. Yang selanjutnya ada studi kasus varian sama dan diketahui. Di sini kami mengambil soal dari buku Walpole. Suatu contoh acak berukuran N1 sama dengan 25 yang diambil dari suatu populasi normal dengan simpangan baku 5,2 mempunyai rata-rata sebesar 81. Suatu contoh acak berukuran N2 sama dengan 36 yang diambil dari suatu populasi normal dengan simpangan baku 3,4 mempunyai rata-rata sebesar 76.
Ujilah hipotesis pada taraf 6% bahwa mu1 sama dengan mu2, lawan alternatif mu1 tidak sama dengan mu2. Next. Oke, langkah yang pertama kita menentukan hipotesis dan daerah kritisnya. Misalkan mu1 min mu2 merupakan selisih rata-rata antara populasi 1 dan 2. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu1 min mu2 sama dengan 0. H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Dengan daerah kritis tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa, atau nilai z hitung lebih besar dari z tabel, atau z hitung kurang dari min z tabel. Next. Kemudian kami masukkan ke dalam program dan didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, dari hasil seperti ini kita dapat menarik keputusan dan kesimpulan bahwa tolak H0 karena p-value-nya bernilai 0,0 kurang dari alfa sebesar 5% dan z hitungnya 4,222 lebih besar dari z tabel sebesar 1,555. Next. Untuk yang selanjutnya ada studi kasus dari varian sama dan tidak diketahui. Ini juga kami mengambil dari buku Walpole. Suatu telaah ingin melihat apakah suatu kuliah jika dapat dimengerti bila diberikan bersama-sama dengan kegiatan laboratorium. Mahasiswa diperbolehkan memilih antara kuliah 3 jam per minggu atau 4 jam per minggu dengan laboratorium. Dalam kelas dengan laboratorium, ternyata 11 orang mencapai nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4,7, dan dalam kelas tanpa laboratorium, 17 orang memperoleh nilai rata-rata sebesar 79 dan simpangan baku 6,1. Dapatkah dikatakan bahwa kegiatan laboratorium meningkatkan nilai rata-rata sebesar 8? Gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan bahwa kedua populasi menyebar menghampiri normal dengan ragam yang sama. Next. Oke, yang pertama seperti sebelumnya kita menentukan hipotesis dan daerah kritis. Misalkan mu1 min mu2 merupakan selisih rata-rata antara populasi 1 dan 2. Di sini hipotesis nolnya mu1 min mu2 sama dengan 8, sedangkan H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan 8. Dengan daerah kritis tolak H0 jika nilai p-value kurang dari alfa, atau t hitung lebih besar dari t tabel, atau t hitung lebih kecil dari min t tabel. Next. Kemudian kita masukkan ke dalam program yang sudah kami buat dan dapatkan hasil seperti berikut. Nah, dari hasil ini, next, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terima H0 karena p-value sebesar 0,182 lebih besar dari alfa 0,05 dan t hitung sama dengan min 0,922 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,779. Selanjutnya yaitu studi kasus dengan data itu varian tidak sama dan tidak diketahui dengan permasalahannya seperti yang ada di layar, dengan tingkat signifikansinya 5%, keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan, dengan anggapan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varian berbeda tetapi tidak diketahui. Next. Setelah dimasukkan ke selanjutnya menentukan hipotesis dan daerah kritis. Dengan permisalan mu1 min mu2 itu selisih rata-rata antara populasi 1 dan 2. Dan hipotesisnya itu, H0-nya itu mu1 min mu2 itu sama dengan 2, dan hipotesis alternatifnya itu mu1 min mu2 lebih dari 2, dengan daerah kritisnya tolak H0 jika nilai p-value-nya itu kurang dari alfa dan t hitung lebih besar dari t tabel. Next. Setelah dimasukkan ke programnya akan muncul output sebagai berikut. Next. Pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulannya. Keputusannya itu terima H0 karena nilai p-value-nya itu 0,161 lebih dari alfa, alfanya itu 0,02 dan t hitungnya itu 1,021 kurang dari t tabelnya itu 1,739. Terakhir, bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri, pada contoh soal asumsi varian sama dan ketahui pada masing-masing uji, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada uji dua sisi, didapatkan hasil selang kepercayaan 94% sebesar 7,228, kurang dari mu1 dikurangi mu2, kurang dari 2,772. Keputusannya adalah tolak H0 karena p-value 0 kurang dari alfa yaitu 0,06, dan Z hitung 4,222 lebih dari Z tabel yaitu 1,555.
Yang kedua, pada contoh soal asumsi varian sama dan tidak diketahui pada masing-masing uji didapatkan hasil sebagai berikut. Pada uji di dua sisi didapatkan hasil selang kepercayaan 99% sebesar minus 0,025 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari 12,025 dan keputusannya adalah terima H0 karena p-value sama dengan 0,182 lebih dari alfa yaitu 0,01 dan t hitung sama dengan minus 0,922 kurang dari T tabel yaitu 2,779. Yang ketiga, pada contoh soal asumsi varian tidak sama dan tidak diketahui, pada masing-masing uji didapatkan hasil sebagai berikut. Pada uji sisi kanan didapatkan hasil batas bawah selang kepercayaan 95% sebesar 0,596. Keputusannya adalah terima H0 karena p-value sama dengan 0,161 lebih dari alfa yaitu 0,05 dan T hitung 1,021 kurang dari T tabel yaitu 1,738. Dan terakhir pada contoh soal studi kasus data lingkar perut masyarakat di wilayah PTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun didapatkan hasil sebagai berikut. Pada uji dua sisi didapatkan hasil selang kepercayaan 95% sebesar 1,633 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari 10,827. Keputusannya adalah tolak H0 karena T hitung sama dengan 2,689 lebih dari T tabel yaitu 1,984. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata lingkar perut laki-laki dengan rata-rata lingkar perut perempuan pada masyarakat di wilayah PTD Puskesmas Pelatihan Kota Madiun. Terakhir, saran dari penelitian ini, program ini dibuat untuk mempermudah pengguna dalam menghitung uji estimasi dan pengujian hipotesis rata-rata dua populasi. Diharapkan program yang disusun pada makalah ini dapat dikembangkan dan diperbaiki lagi untuk kelengkapan uji asumsi agar dapat didapatnya estimasi terbaik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan di makalah maupun di presentasi kami maupun untuk keberlanjutan penelitian kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.